Nama @cikaciki dan satu lagi adalah @anisas. Sekali lagi @cikaciki dan juga @anisas. Oke, selamat ya, congratulations. Sampai ketemu di grand launching nanti tanggal 26 Mei 2013 di Jakarta Convention Center. Iya, dapatkan 2 tiket ya. Ya, dan nantinya tim Entertainment News akan kasih kabar lewat direct message. Nah, kalau belum beruntung, jangan sedih bersedih ya. hati, Betul. jangan berkecil hati, karena kita masih akan bagi-bagi tiket lagi nantinya untuk datang di grand launching-nya net. Oke? Well, it's a wrap for today. Yeah. We'll see you next time. Bye-bye. Bye-bye. Polisi bentrok dengan pengunjuk rasa di pusat kota Ankara, Turki. Dan polisi terpaksa menggunakan gas air mata untuk membubarkan korban dan 13 orang ditangkap dalam kerusuhan ini. Suasana demonstrasi berubah menjadi ricuh ketika pengunjuk rasa yang emosi mulai menyerang polisi. Untuk mengendalikan situasi, polisi membalas dengan tembakan gas air mata dan semprotan air ke arah pengunjuk rasa, namun bentrokan makin tak terkendali. Akibatnya puluhan polisi dan demonstran terluka akibat insiden ini. 13 orang yang dicurigai memicu bentrokan ditangkap dan diamankan polisi. Demonstran menuntut pemerintah Turki untuk memperketat penjagaan perbatasan dan tidak ikut terlibat dalam konflik Suriah. Lemahnya pengamanan di perbatasan Turki dan Suriah dinilai sebagai jalan masuk bagi pemberontak Suriah guna melakukan aksi teror di Turki. Aksi demonstrasi ini digelar sebagai bentuk protes atas terjadinya ledakan bom mobil di kota Rehanli Sabtu pekan lalu. 51 orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Warga Turki menuding aksi ini didalangi oleh kelompok ekstremis Suriah. Politisi perempuan Pakistan tewas ditembak di Karachi. Dan peristiwa tersebut terjadi saat akan digelar pemilu ulang. Zahra Shahidut Hussain
Wakil Presiden Partai Gerakan Keadilan Pakistan tewas ditembak. Pelaku penembakan adalah pria dengan sepeda motor di luar rumahnya di pusat kota Defense Karachi. Sementara polisi masih menyelidiki pelaku penembakan, Partai PTI yang dipimpin Zahra menuding Partai MQM berada di balik peristiwa itu. Penembakan Hussein terjadi saat Pakistan menggelar pemilu ulang. Akibat peristiwa itu, proses pemilu ulang dijaga ketat polisi. Ratusan petugas bersenjata menjaga setiap tempat pemungutan suara. Sejak kampanye hingga pemilu, situasi di Pakistan mencekam. Perebutan suara rakyat berbuah teror di sejumlah kota. Dan kita beralih ke berita dari Jakarta. Setelah menertibkan stasiun Cawang, PT KAI melanjutkan penertiban kios di Stasiun Universitas Pancasila. Selain untuk kenyamanan pengunjung, pembongkaran kios juga untuk memperluas stasiun. Satu persatu kios milik pedagang di Stasiun Universitas Pancasila dirobohkan petugas. Jejeran kios ini akan diubah untuk perluasan stasiun. Sebelum ditertibkan, para pedagang sudah lebih dahulu mengosongkan seluruh kios. Tidak ada dagangan satupun yang ditinggal, sehingga memudahkan petugas. Dalam hal pengosongan, penertiban, dan kepada masyarakat, kami mewakili PT Kereta Api sangat berterima kasih dengan tidak adanya keributan. Alhamdulillah kondusif dan aman. Walau berjalan kondusif, penggusuran tetap menimbulkan ketidaknyamanan bagi penumpang. Namun, para penumpang berharap penertiban ini tidak sia-sia. Di stasiun ini akan lebih rapi, terus enak untuk nyampe ke stasiun ini gitu. Satu hari sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia juga menertibkan stasiun Cawang. Dari kios hingga lapak pedagang dibersihkan dari areal stasiun. Seluruh stasiun di ibu kota rencananya juga akan ditertibkan. Selama ini pedagang dan kios bebas berjualan. Dampaknya kebersihan dan kenyamanan stasiun tidak terjaga. Oli Aulia, Muhammad Syarifuddin melaporkan untuk NET. Diguyur hujan 2 jam, lalu lintas ibu kota terganggu banjir. Genangan air di Jalan Purnawarman, Jakarta Selatan mengganggu aktivitas pengendara. Para pengendara terpaksa melintas meski air cukup tinggi. Separuh ruas Jalan Purnawarman tergenang air setinggi 30 cm. Karena tidak ada alternatif jalan, para pengendara tetap melintas. Dan selain Jalan Purnawarman, Jalan Walter Monginsidi pun juga tergenang. Air di sini lebih tinggi, aktivitas lalu lintas pun terhambat. Kemacetan panjang terjadi usai hujan deras. Banjir memang melumpuhkan lalu lintas ibu kota malam ini. Genangan air menghambat dan mengganggu aktivitas di sejumlah wilayah. Dan informasi banjir genangan air yang kami kumpulkan dari Twitter. Kali ini dari siapa, Alis? Ya, bisa kita saksikan bagaimana ini adalah Twitter yang dikirimkan, yaitu pada pukul 20.50 TMC Polda Metro Jaya, banjir 30-40 cm di depan Hotel Grand Kemang Kodevin, Jalan Kemang Raya, dan lalu lintas tersendat. Ya, dan bisa cukup kita tinggi lihat, cukup tinggi bisa kita lihat ya bagaimana kendaraan agak kesulitan untuk melintasi banjir yang terjadi di wilayah ini. Ya. Dan pastinya juga menyebabkan kemacetan ya Farid ya? Iya, dan kita lihat sendiri di sana itu situasinya sangat macet dan ini di sini diinformasikan bahwa di depan Kemcip ya. Dan kali ini dari TMC Polda Metro Jaya di Twitter yang berbeda itu di depan Kemcik Jalan Kemang itu juga banjir. Ya. Dan ini Farid bisa kita berikut lihat. Ini adalah banjir di depan Citraland, Grogol. Lalu lintas juga terlihat sangat tersendat dan volume air juga sekitar 20-35 cm ya. Ya, dan kita akan beralih ke informasi lain. Polisi pemilik rekening gendut Aibtu Labora Sitorus masih diperiksa. Hartanya yang mencengangkan ini diduga bersumber dari penimbunan BBM dan kayu. Ya, meski pangkatnya tidak tinggi, Labora punya rekening berisi 1,5 triliun rupiah. Sebagian aset Aibtu Labora Sitorus ini telah disita polisi sejak Maret lalu.
Labora merupakan polisi Raja Ampat yang jadi tersangka kasus penimbunan BBM dan kayu serta pencucian uang. Polisi dari Polda Sorong menyita 4 kapal di dermaga Kota Sorong. 3 diantaranya dijadikan SPBU terapung yang diduga menjadi tempat menimbun BBM. 1 kapal lagi dipakai untuk industri kayu sekunder seperti mebel. Aibtu Labora dicurigai karena punya simpanan 1,5 triliun di rekeningnya. Nama Aibtu Labora Sitorus mencuat setelah Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK melaporkan transaksi mencurigakan di rekening Labora. Jumlah 1,5 triliun tersebut merupakan akumulasi dari transaksi Labora 5 tahun terakhir. Merasa nama baiknya tercoreng, Sabtu kemarin Labora mengadu ke Komisi Kepolisian Nasional. Ia mengklaim uang 1,5 triliun itu berasal dari usaha kayu dan minyak yang dikelola istri dan keluarganya. Atas kesepakatan keluarga, uang hasil usaha masuk ke rekeningnya. Labora keberatan ditetapkan sebagai tersangka. Saya punya status pun tidak jelas, dijadikan dia sebagai tersangka karena melakukan jual beli tanpa izin. Padahal dia ada izin lengkap. Jadi saya, bagaimana saya tidak keberatan? Apalagi berdasarkan itu lagi saya diperiksa sebagai saksi, lalu saya ditetapkan sebagai tersangka melanggar pasal 50 KUHP, turut serta. Jadi saya justru keberatan. Usai mengadu ke Kompolnas, Labora justru langsung dibawa ke Bareskrim Mabes Polri dan ditahan. Hingga Minggu malam, Labora Sitorus masih diperiksa. Keluarga yang datang dari Papua sejak siang pun belum bisa menemuinya. Selain menyita aset-aset Labora, polisi telah memblokir rekening bernilai fantastis tersebut. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, roda terbakar, pesawat terpaksa mendarat darurat. Rumah kos di kawasan Kota Bambu, Palmerah, Jakarta Selatan ludes terbakar. Penghuni kos panik karena tak sempat menyelamatkan barang milik mereka. Rumah kos di Jalan Kota Bambu, Palmerah terbakar Minggu siang. Petugas pemadam tidak dapat berbuat banyak. Api sudah menghanguskan seluruh bangunan ini. Para penghuni kos pun panik. Mereka sempat menyelamatkan diri, namun tidak satupun barang yang berhasil dibawa. Menyelamatin api udah gede dari atas, kita nggak bisa nyelamatin apa-apa. Ada berapa orang tadi? Tadi ada 2 sama temen aku ini. Berdua doang? Iya. Biasanya ada banyak di dalam? Ada, biasanya 4, cuma dia lagi pulang kampung yang 2. Saat kejadian, sejumlah penghuni berada di dalam kamar. Mereka terkejut karena api dengan cepat membakar seluruh kamar. Habis semua nggak ada bagian. Sama nggak sekali surat, nggak apa nggak ada. Itu yang pemilik rumahnya di mana, Bu? Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Namun diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Belasan penghuni kos sebagian besar adalah pedagang. Untuk sementara mereka ditampung di rumah tetangga karena para penghuni berasal dari luar ibu kota. Ardia Rahma, Dwita Meiriani melaporkan untuk NET. Akibat roda terbakar, pesawat milik maskapai Rusia terpaksa mendarat darurat. Pesawat kemudian bisa mendarat dengan baik dan seluruh penumpang selamat. Roda pendaratan pesawat Boeing 737 milik maskapai lokal Rusia terbakar sesaat sebelum mendarat di Bandara Vnukovo. Pilot berhasil mendaratkan pesawat yang berisi 139 penumpang dengan selamat dan segera melakukan tindakan evakuasi. Petugas pemadam kebakaran yang telah bersiaga segera berupaya memadamkan api yang mulai membesar. Berkat kesigapan dan profesionalitas kru dan tim penyelamat, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Akibat kecelakaan ini, bandara ditutup sementara dan jadwal penerbangan dipindahkan ke bandara terdekat.
Ya, nah Farid, jika tadi kan pesawat nih, berikut ini adalah helikopter. Aduh, mudah-mudahan berita kali ini nggak lagi-lagi soal kecelakaan ya. Bukan, tapi tepatnya adalah pameran helikopter. Ada ratusan perusahaan yang ikut serta dalam pameran helikopter berikut ini. Waduh, wah pasti koleksinya banyak sekali ya. Kita lihat saja liputan berikut ini. Helikopter dengan berbagai model diperlihatkan di pameran Heli Rusia 2013. Pameran yang dibuka Sabtu kemarin diikuti 200 perusahaan dari 18 negara berbeda. Dari helikopter militer hingga yang digunakan untuk tenaga medis. Perkembangan helikopter saat ini bukan hanya mesin dan teknisnya saja. Interior dalam helikopter juga semakin berkembang agar penumpang nyaman. Meski tujuan pameran untuk memikat pelaku usaha, tapi ternyata banyak warga yang tertarik untuk datang. Berfoto dan merasakan asiknya berada di dalam heli menjadi alasan. Untuk pemerintah Rusia, pameran helikopter menjadi ajang penting. Tahun lalu, hasil penjualan heli sangat menguntungkan. 1,5 triliun dolar didapat dari penjualan ke 23 negara. Ya, Rusia ternyata memiliki museum coklat yang unik nih, Farid. Ya. Kamu pasti favorit kan makan coklat? Pastinya. Rasa apa dulu dong? Yang pasti rasanya yang manis, saya nggak suka yang pahit. Pastinya ya. Ya. Tapi di museum berikut bukan cuma coklat biasa yang dipajang, semua bentuknya unik dan pengunjung pun juga boleh membuatnya sendiri. Oke, kita lihat liputannya. Moscow Babaevsky Chocolate Museum menjadi satu dari sekian banyak museum di Rusia yang dipadati pengunjung. Festival Malam Museum yang digelar ke-7 kalinya ini, seluruh pengunjung gratis masuk. Ini adalah untuk pertama kalinya pengunjung tidak harus bayar. Акция, во-первых, на Бабаевском заводе, это первая акция. То есть Бабаевский завод раньше вообще не участвовал здесь. И то, что здесь находится в таком музее, для нас это, в принципе, открытие. То, что мы здесь можем сами приготовить и попробовать. Это очень здорово. Coklat yang ada di Museum Babaevsky dipasok dari 3 pabrik yang berbeda. Bahan-bahan coklat yang ada bisa diolah dan dibentuk sesuai keinginan pengunjung. Bukan hanya membentuk coklat sesuai selera, tapi pengunjung juga dapat belajar sejarah coklat. Cemilan manis ini mempunyai sederet sejarah unik yang dipajang di setiap sudut museum. Ya Farid, tadi sayang sekali ya pameran coklatnya kan agak jauh di Rusia. Iya, jauh Tapi yang satu ini nih ada festival es krim. Wah, pastinya festival es krim yang di Bundaran Hotel Indonesia kan ya? Pastinya. Dan festival es krim ini memang sangat menarik karena itu dari Turki asalnya. Dan pastinya nih bukan hanya es krimnya, tapi juga penjual es krimnya jahil banget. Langsung aja kita simak ya liputannya berikut ini. Festival Ice Cream Around the World hari ini digelar di kawasan Tamrin dekat Bundaran Hotel Indonesia.